Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. La haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali senantiasa dengan semangat yang membara, jangan sampai padam, dan merangkap membenahi diri, membenahi hati untuk senantiasa mencari ridho ilahi. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ini semua. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sudah kita awali kemarin sekedar menyinggung sekilas sekali surat yang kita awali dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Kali ini kita akan sekelumit sekali dengan apa yang namanya surat An-Nisa. Jadi An-Nisa yang artinya perempuan. Boleh jadi ini kenapa ditampilkan sampai diabadikan dengan nama surat, karena kita tahu bahwa perempuan atau wanita yang sebelum adanya Islam itu sangat sedemikian tidak dihargainya, bahkan disamakan dengan barang, dengan sesuatu yang tidak berharga. Maka dengan tampilnya Islam, namanya perempuan sedemikian diangkat derajatnya yang akhirnya kita mau nggak mau harus sesuai dengan panduan Islam, menghormatinya, menghargainya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa kita kenal dengan ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini cermin bahwa sosok ibu, yaitu wanita, demikian punya derajat yang agung. Di hadis lain dikatakan bahwa andaikan ada pasangan suami istri, bagi si anak sejauh mana untuk berbakti kepada orang tuanya, didahulukan si ibu atau si ayahnya. Beliau Nabi menjawab ummuka sampai 3 kali, kemudian baru abika atau abuka. Ini juga cermin bahwa wanita atau ibu dalam hal ini demikian agungnya derajat. Atau masalah-masalah lain. Jadi judul dalam surat An-Nisa ini ditampilkan karena di dalamnya banyak membahas tentang kewanitaan, baik itu pernikahan, silaturahim, terutama bahwa kita diciptakan dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam, kemudian diciptakan lagi dengan Siti Hawa. Dan lagi dengan adanya perempuan kita bisa berkembang biak. Masalah-masalah kewanitaan diantaranya adalah pernikahan. Dengan pernikahan kita bisa berkembang biak, kita bisa meneruskan perjuangan anak cucu kita, dengan bisa meneruskan misi-misi kita. Termasuk juga yang pada saat itu, artinya sebelum adanya Islam, perilaku atau tindakan-tindakan yang ditampilkan, misalnya adat istiadat sebelum Islam atau zaman jahiliyah, kadang sangat tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Misalnya perempuan di saat haid pada waktu itu sebelum adanya Islam sedemikian dijauhkannya. Sekali orang perempuan itu haid, menjalani haid, maka bahkan disingkirkan dari rumah, tidak disentuh, bahkan dijauhkan, atau yang menjauhi suaminya. Padahal dalam Islam tidak sedemikian ekstrimnya.
Artinya apa? Saat itu diabadikan dalam ayat yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang mahid atau tempatnya haid. Dalam artinya adalah perempuan yang sedang haid. Maka di situ dikatakan kul huwa adza. Haid itu adalah penyakit, sesuatu yang menyebabkan gangguan jiwa, gangguan fisik, di mana setiap orang yang sedang menjalani haid atau awal haid karena ada kontraksi di dalam rahimnya, akhirnya mungkin perutnya terlilit-lilit, atau orang Jawa mengatakan delepen atau apapun, rasanya jelas menimbulkan rasa sakit. Kemudian qul wa adzam fa'taziluhunna hatta yadhurna, maka jauhilah istrimu itu di saat mereka sakit. Nah, pengertian jauhilah dulu, pengertian jauhilah ini kalau zaman jahiliyah itu langsung diusir dari rumah atau si suaminya tidak mendekat sama sekali. Kemudian di dalam Islam diterangkan bahwa tidak sedemikian ekstrimnya itu. Artinya yang penting di dalam menyikapi si istri yang sedang haid adalah jangan sampai menjadikan hubungan. Artinya alat kelaminnya tidak boleh dinikmati alias tidak boleh disetubui. Adapun untuk yang lain, misalnya istimta selain surah al-rukbah antara pusat dan dengkul, maka itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi, dengan adanya Islam semakin gimana? Ya, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kita dalam menjalankan kehidupan ini semuanya harus sesuai dengan panduan Allah, panduan Islam, panduan Al-Quran. Artinya di saat panduan Al-Quran atau dalam Islam ini kok bertentangan dengan adat, maka adatnya harus dikalahkan, yaitu adat jahilah yang pada saat itu memang seakan-akan terkesan lebih lebih suci, misalnya menjauhi orang yang haid sampai diusir dari rumah atau si suaminya pergi dari rumah. Tapi ternyata tidak sedemikian ekstrimnya, tidak sedemikian keterlaluannya, masih boleh hukum-hukum yang jelas tidak sampai tersetubuh. Menjauhi dalam hal ini adalah nggak sampai melakukan hubungan seks, terutama adalah alat kelaminnya. Itu berarti lebih longgar. Termasuk juga di saat perempuan sudah ditinggal suaminya, sebelum adanya Islam sudah tidak beri hak apapun, sampai bahkan dilarang untuk menikah. Maka dengan adanya Islam sedemikian longgarnya, punya hak sendiri, bahkan bisa menentukan, si janda itu bisa menentukan untuk menikah lagi dan tidaknya, berhak atas dirinya sendiri. Nah, ini banyak sekali ketidaksinkronan, ketidaksamaan sebelum adanya Islam kemudian dengan adanya Islam. Yang jelas bahwa di satu ayat dikatakan wala taqhuma laisa laka bi ilm, dan janganlah kamu ikuti segala sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar ilmu keislamannya. Jadi semua harus ada dasar keilmuannya, keilmuan tentang Islam maksudnya, keilmuan yang didasari Islam, bukan keilmuan selain Islam. Misalnya adat istiadat pun sebenarnya juga ilmu, tapi menurut ilmu adat. Jadi kita harus memahami bahwa ilmu yang ada di sekitar kita itu banyak ya. Ilmu yang berdasarkan Islam, ilmu yang berdasarkan adat, ilmu yang berdasarkan hukum negara, ilmu yang berdasarkan ilmu medis dan lain sebagainya. Semuanya punya disiplin di bidangnya sendiri-sendiri. Artinya apa? Yang diperintahkan kita untuk kita jalankan adalah ilmu yang sesuai dengan ala Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu di dalam Islam secara totalitas,
secara totalitas. Artinya andaikan ada disiplin satu ilmu yang mana itu kok bertentangan dengan Islam, maka disiplin ilmu tersebut harus dikalahkan. Jadi yang kita kedepankan adalah hukumnya Allah, hukum Islam. Misalnya sering dalam kehidupan ini kadang-kadang bertentangan dengan hukum negara, maka kita harus tahu pilah-pilahnya, artinya posisi-posisinya. Satu contoh misalnya di dalam negara kita ini, kita tidak boleh nikah siri, namun di dalam Islam tetap boleh. Maka kita jangan sampai mengingkari tentang bolehnya nikah siri. Nah, maka tentu ini perlu kita perjelas tentang pengertian nikah siri. Ini mohon maaf, ini sekedar mencontohkan dalam satu hal yang kadang-kadang bertentangan antara disiplin ilmu ini atau kaidah dari sisi pemerintah dan kaidah dari sisi syariat. Maksudnya undang-undang yang ada dalam negara kita adalah nikah siri. Nikah siri di sini yang maksud adalah nikah yang tidak melibatkan instansi pemerintah, tidak melibatkan KUA, misalnya hanya sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya ada wali, ada mahar, ada saksi, ada calon laki dan perempuan. Selama itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi dalam Islam, kalau memang itu sah, ya selesai sah. Nah, itu harus kita yakini itu. Artinya kadang-kadang dari sisi pemerintah belum sah karena belum resmi menurut pemerintah, atau nikah siri tidak diperbolehkan, maka kita tetap harus meyakini bahwa ini secara hukum Allah boleh. Jadi boleh kita lakukan. Sekali lagi ini boleh menurut hukum Islam. Adapun nanti di saat yang sama, andaikan menurut hukum pemerintah tidak boleh, sementara kita akan kena sanksi dari pihak pemerintah, yaitu masalahnya lain lagi. Mungkin karena sisi tidak patuhnya dia sebagai warga negara untuk menjalankan hukum-hukum negara. Yang jelas kita janganlah sampai dengan adanya hukum negara ini akhirnya kita mengesampingkan dengan hukumnya Allah. Jadi tetap kita harus punya sisi-sisi tersendiri. Nah, yang jelas bagaimanapun yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah adalah hukum-hukumnya Allah. Maka sekali lagi kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke Islam ini secara totalitas. Secara apa segala apa yang kita lakukan. Gerak-gerik, ucapan, tingkah laku, pola pikir, gaya hidup, semuanya harus ala Islam. Karena memang Islam mengatur keseluruhannya. Segala sesuatunya di dalam Islam disebutkan, diberi tuntunan. Makanya andaikan sekali lagi dalam hal ini, kalau surat Nisa itu sering di dalamnya banyak menyinggung tentang hukum-hukum kewanitaan, yang mana ini sangat banyak yang tidak sesuai dengan hukum sebelum Islam atau adat istiadat zaman jahiliyah, maka dengan adanya Islam yang namanya wanita, perempuan banyak diangkat derajatnya. Dan inilah yang kita pakai. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya segala apa yang diperintahkan kita dari Rasul kita, dari Sayyidina Muhammad, maka itu yang kita lakukan. Sebaliknya apa yang dilarang dari beliau Nabi, itu yang kita cegah. Jadi tidak ada hukum lain, tidak ada disiplin lain. Adapun ini yang mungkin sering jadi masalah, jadi polemik adalah andaikan itu benturan. Nah, maka nanti tergantung benturannya atau misalnya dengan adat, maka benturan dengan hukum pemerintah, yang kita tampilkan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bagaimana kita harus memilih dan memilah, bagaimana kita bersikap dan bertindak dalam rangka menyikapi tidak sinkronnya atau tidak serasinya antara dua hukum ini.
Sekali lagi kita harus pandai-pandai bersikap yang bijaksana. Artinya jangan terus mengukui, loh yang benar itu begini. Jadi kita dalam berinteraksi di masyarakat itu tidak hanya kebenaran yang kita andalkan, tapi lebih dari itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah. Jadi dalam rangka kita mengajak kepada orang lain amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang kita kedepankan adalah hikmah. Misalnya apa yang ada dalam masyarakat itu sedemikian tidak sesuainya dengan tuntunan syariat, tidak sesuainya, yang dipakai adalah banyak hukum-hukum selain agama, maka kita tidak sekonyong-konyong spontan terus kita salahkan, tapi kita harus tahu diri, tahu posisi, bahwasanya nanti kalau langsung kita kasih tahu hukumnya begini harus begini, secara umum biasanya di masyarakat akan menyinggung, akan mereka malah justru tidak akan mau menerima. Nah, demikian saudara-saudaraku, kita dituntut untuk bijaksana, kita dituntut untuk dalam mengambil keputusan harus tidak menyinggung, harus tidak menyakiti orang lain. Bagaimana saya sampaikan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kemudian baru wal mau'izatil hasanah, wal mau'izatil hasanah. Lebih-lebih andaikan kita dianugerahi hikmah, artinya ilmu yang manfaat, kita dianugerahi mampu menampilkan kebijaksanaan, tentu ini adalah anugerah yang luar biasa. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa dianugerahi sikap bijaksana, maka sesungguhnya orang itu adalah dianugerahi kebaikan yang banyak. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini mampu membawa pencerahan kepada kita. Akhirnya dalam rangka melangkah bersikap kita tidak gegabah, yang sebenarnya kita adalah mencari solusi, tidak malah mencari masalah. Jadi semua dalam rangka untuk menyesuaikan kita kepada aturan-aturan Allah. Kemudian bagaimana agar supaya tidak benturan dengan aturan selain Allah, di antara adat atau hukum-hukum selain aturan Allah. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.